Baik, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Atius Kian. Kami dari kelompok 4 dan saya akan memberikan waktu kepada teman untuk teman akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Denis Kodoman. Kami asal dari Papua. Ya, tentu kami ini asal kami dari Papua dan sekarang kami menempuh pendidikan di Sumatera Selatan, Palembang. Sumatera Selatan, ibu kotanya di Palembang, dan saat ini kami akan mengerjakan salah satu tugas mata kuliah Yaitu liturgi ibadah Kristen. Jadi ibadah Kristen itu perkenalan singkat. Kita langsung saja masuk dalam penjelasan yang kami setelah kami baca dari buku ini. Tugas ini juga tugas yang kami akan kerjakan melalui video. Jadi kita langsung saja masuk, yaitu ibadah-ibadah dalam Kristen. Apa itu ibadah dalam Kristen dan kepercayaan dan lainnya. Jadi ini buku berjudul salah satu tokoh penulis buku yaitu James F. Whitman tentang ibadah Kristen. Jadi kita akan menjelaskan bagaimana atau apa itu ibadah Kristen dan manfaatnya untuk apa dan untuk apa gitu. Jadi sekarang kita langsung saja masuk. Dalam ibadah Kristen adalah suatu kata yang paling sulit untuk dimengerti dan juga untuk dipahami, dan lebih khusus tentunya kita tahu bahwa ibadah Kristen itu yang mana kita sudah lakukan. Setiap orang Kristen dan setiap orang percaya di mana saja kita berada, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari dan hari Minggu, bahkan juga ibadah ini kita dijadikan nafas hidup kita. Artinya bahwa setiap kali kita ibadah, setiap dalam kehidupan kita itu selalu berdoa. Itu salah satu ibadah juga. Ibadah itu bukan hanya di gereja di hari-hari tertentu, baik itu hari kenaikan Tuhan Yesus dan kematian dan ibadah-ibadah hari Minggu, baik itu WL, Singer dan lain-lain. Itu bukan cuma hanya itu saja untuk ibadah, tapi ibadah itu banyak. Tetapi kita mengetahui dan kita tahu bahwa kita orang Kristen itu ibadah itu untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan, dan ibadah itu kita menaruh harapan kepada Tuhan dan kepada pencipta langit dan bumi, yaitu Allah. Yang dimaksud untuk ibadah dalam pandangan orang percaya, itu untuk memuliakan nama Tuhan, dan salah satu ibadah itu bukan hanya tadi kita sudah sampaikan bahwa bukan hanya di ibadah-ibadah hari Minggu, ibadah-ibadah tertentu, tetapi di mana kita berdoa, di mana kita memberitakan kebenaran tentang Kristus, tentang apa itulah kita lakukan ibadah. Itu penjelasan dari saya ketika saya membacakan salah satu buku yang ini. Jadi semua
yang apa maksud buku ini itu mengarah ke penjelasan saya yang saya jelaskan tadi, itu yang saya dapat dari buku ini. Sekarang saya akan memberikan saudara Denis untuk menjelaskan apa yang teman Denis dia ketika membaca buku ini, apa yang dia dapat dari ibadah-ibadah, apa itu ibadah Kristen dan sebagainya. Langsung saja saya berikan waktu atau kesempatan kepada saudara Denis untuk dia akan menjelaskan apa yang dia dapat dari buku tersebut yang selama ini membaca. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Ketika saya buku ini baca, apa yang saya dapatkan di sini adalah apa arti ibadah Kristen. Ibadah Kristen ini adalah suatu kumpulan. Tentu saja ini orang Kristen tahu apa itu ibadah, dan masih bingung non Kristen, bahkan juga non atau asing tidak mengenal apa itu Kristen. Jadi ini ibadah tujuan mengarah pada ibadah ini suatu kumpulan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ibadah umum bahkan juga ibadah pribadi atau individual, yaitu ibadah umum, ibadah syukuran, ibadah pernikahan dan lain sebagainya. Ya, itulah ibadah-ibadah. Tadi sudah menjelaskan saudara Atinus apa itu ibadah. Itu kita tentu sudah tahu. Itulah apa yang saya baca di sini. Mendapatkan di sini adalah ya, ibadah adalah berkomunikasi kepada Tuhan. Ya, demikian. Mungkin ada tambahan dari Atinus, persilakan. Dan di sini juga saya akan tambahkan sedikit. Tokoh-tokoh penulis buku ini menjelaskan dan menuliskan dan menegaskan untuk kita supaya suatu ibadah ini bukan sejarah baru atau hal baru, tapi buku ini juga ibadah ini juga dari sejak awal ibadah itu sudah dimulai dari masa kehidupan zaman ke zaman, baik itu dari Abraham sudah beribadah, sudah beribadah, bahkan dari Musa keluar dari bangsa perbudakan Mesir. Di situ Tuhan berikan kepada untuk memimpin bangsa Israel dan keluar dari tanah perbudakan untuk menuju tanah perjanjian, di mana sepanjang jalan itu mereka Allah berfirman kepada Musa untuk beribadah, selalu beribadah. Demikian juga di sini penulis buku selalu simpulkan dari kisah-kisah ibadah dari zaman Musa sampai dengan sekarang. Itu tidak jauh beda dari ibadah zaman sekarang dan dulu. Tapi di sini mereka penulis buku tekankan bahwa ibadah itu kita melanjutkan dari apa yang sudah ibadah zaman dulu. Jadi kita tahu bahwa ibadah itu bukan hanya sejarah baru atau aturan-aturan baru untuk kekristenan, tapi kita perlu tahu bahwa ibadah itu memang dari dulu. Itu yang saya bisa dapat tambahkan. Dan
Demikian penjelasan berikut tentang ibadah Kristen. Di sini materi atau penjelasan kami sampai di sini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara seiman di mana saja kalian berada. Shalom. Shalom.